آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. Para jemaah rahimakumullah, para bina suku, para ahli, wakil atas, kami masjid hampir minta tolong menjaga. Alhamdulillah, kalau menikah kita binarinya akan merusakkan kajian kita secara selama taufik sampai halaman 10 dari Somo Yuki Nganda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Nafa wujuba mujma'in alaihi. Al-Nafa utawa menafikan seseorang wujuba mujma'in alaihi ing wajibe perkara sing wis disepakati kewajibane dalika kaya mengkono makluman minati di dalam Islam ini enten hukum jamaah yang semua para ulama itu sepakat bahwa hukum itu wajib. Catatan enten yang nganggap anak meniru, maka orang yang menganggap tidak ada begitu itu murtad dan keluar dari Islam. Contohnya ente beriki kan sholawatil khamsi, kata sholat dan salawat dan ente yang menafikan meniadakan kewajiban sholat 5 waktu ini. Dia menganggap bahwasanya sholat itu hanya 3 waktu. Namun enten jangan dia menganggap sholat itu wajib dan waktu. Sholat maghrib kalau subuh. Nek niki dijarno jaman maka akan berkembang jaman.
mempunyai keyakinan bahwasanya sholat itu yang wajib hanya ketika orang banyak sedang tidur nyenyak. Gini itu sholat tahajud. Sholat fardu lima waktu ini gak wajib. Yang wajib tahajud wajah wong kabeh padha turu awak dhewe perlu sholat. Ini nek dibiarkan zaman akhir keyakinannya ini merambat zaman. Pak sholat kita harus yakin bahwasanya sholat lima waktu itu wajib yang mujmal aneh, wajib sing makluman minat diri bid'ah maklumi dalam agama ini dengan doris, dengan dalil doruri itu sistem kemauan ngerti dengan contoh dalil doruri itu adalah loro tambah loro ono papat. Itu dalil doruri sampai nggak dari anggapan bahwa 2 ditambah 2 itu ada 4, termasuk 2 dikali 2 itu ada 4. Itu dalil doruri. Namun mulanya yang ada keluarga menafikan kewajiban sholat, kita harus cepat mengingatkan, cepat memimpin. Ada kontrol yang S1 di Kalimantan pasangannya menganggap bahwasanya sholat itu hanya 3 waktu. Kalau waktu sholat itu 5 waktu yang mujmalnya. Tapi pasangan saya menganggap sholat itu 3 waktu. Saya sampaikan sholat 3 waktu itu hanya bagi musafir. Panjenengan derek ziarah wali wolu dalam perjalanan ketika bis diparkir dan saya tempat parkir pemimpin ngomong kita nanti sholat maghrib tidak di depan, di tempat yang agak belakang. Kita makmum kepada imam Masjid Ampel. Kita ketika sholat maghrib kita niat jamak takbir. Jamaahnya dikandani ketika akan turun di parkiran jamaah. Usai salam, salah satu di antara teman kita ada yang mengumandangkan iqamah, terus kita sholat isya. Ya, mari sholat maghrib ini langsung sholat isya, bukan sholat tahiyat. Bahkan kita sholat isya itu kita lakukan hanya 2 rakaat. Namanya konsol. Jadi jamak takdir terus konsol. Ini membimbingi ngomongnya. Lalu teruskan perjalanan menjelang subuh, berhenti di parkiran, kemudian jamaah subuh di masjid di mana kita berada, katakan di Masjid Kudus, sholat subuh 2 rakaat. Yang memang sholat subuh itu 2 rakaat. Lalu
melanjutkan perjalanan ketika menjelang zuhur, pemimpin ngomong di dalam bis, para bapak ibu, kita akan sampai di masjid ini, nanti kita sholat zuhur jamaah takdim kosong. Kita sholat zuhur, kita berada di serambi masjid. Kita lakukan sholat zuhur itu 2 rakaat. Kita mendapatkan rukhsah dari Allah, sholat zuhur yang 4 rakaat itu bisa kita lakukan dengan 2 rakaat saja yang namanya qashar. Bahkan begitu salam kita langsung sholat asar, kita lakukan dengan 2 rakaat namanya jamaah takdim. Terus qashar diajarin jamaah tentang niat jamaah, niat qashar. Jadi sehari semalam dalam perjalanan kita hanya sholat 3 waktu jamaah, yaitu maghrib, kemudian subuh, kemudian zuhur. Para jamaah rahimahumullah itu khusus bagi musafir ya. Kalau orang tinggal di rumah lalu ikut jamaah maghrib, lalu setelah sholat maghrib dia sholat isya, jamaah takdim terus qashar, itu nggak boleh ya. Kalau dibiarkan nanti berkembang. Sholat itu nggak 3 waktu, sholat itu dapat dari semalam 1 waktu saja, yaitu turun naik al-akhir, seperti jamaah yang terakhir. Jam 2 kita bangun, sholat tahajud itu sholat. Kalau bawa asar maghrib bisa subuh, gak ada itu. Kalau ada orang mengatakan begitu, maka orang itu murtad jangan, imannya lepas jangan. Namun kita harus matur kepada orang yang ngerti. Apabila anggota keluarga kita ada yang ikut paham bahwasanya sholat itu hanya 3 waktu, atau sholat itu hanya 1 kali saja, yaitu sholat tahajud. Sholat 5 waktu itu tidak ada, maka orangnya namanya murtad. Orang murtad itu amal yang sudah dicatat oleh malaikat raqib hangus. Catatan amal mulai kita balik itu sampai ketika kita punya anggapan bahwasanya sholat itu hanya sholat tahajud saja, maka catatan amalnya malaikat hangus. Kita harus ekstra hati-hati. Kemudian jamaah sekalian, Syekh Muzamil memberikan contoh sholawat fil khamsi, seperti sholat 5 waktu dinafikan. Tak ada sholat 5 waktu, sholat itu hanya 3 waktu, atau sholat itu hanya 1 waktu. Di sini ada tambah lagi jamaah al-awsat dilatih antara sujud minha dari sholat 5 waktu. Itu wujuban alaih sudah jamaah. Dalam setiap rakaat ada 2 kali sujud jamaah. Kemudian ada orang yang setelah Jumatan pulang bilang sama temannya, imam tadi
menyampaikan informasi bahwasanya kita hidup ini harus anti. Kata imam, kata khotbah di nomor ayat 10 bulan ihsan, kita harus anti. Kalau kita sholat rukunnya sekali, sujudnya 2 kali, itu namanya keanti. Karenanya kalau sujud itu sekali saja, maka murtad jangan. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat itu sudah mujmah alaih. Dan dalil yang sudah doruri. Dalil doruri itu yang tadi saya terangkan itu jamaah dia. Anak kecil pun pahamnya sama. 2 kali 2 ada 4. 2 ditambah 2 ada 4. Beda dengan 17 ditambah 17 ada 34. Tapi kalau 17 kali 17 belum bisa dijawab. Tapi mungkin bisa jawab, nggak bisa. Itu dasar baru jangan ada. Para jamaah rahimahul umur termasuk yang dicontohkan oleh Syekh Muslimin adalah wasakati dan berzakat. Zakat itu kewajiban yang mujibah alaih, kewajiban yang disepakati oleh semua ulama, dan kewajiban ini maklumah minat diri didoruri. Diketahui dalam agama ini dengan dalil doruri, seperti apa saja itu ngerti. Kalau orang yang punya duit ada semisal tiap tahunnya harus dikeluarkan zakat. Di sini ada istisna jamaah yang zakat tijarah, selain zakat tijarah. Kalau ada orang menafikan zakat tijarah, maka bahasa jangan. Sebab ada kaum yang mengatakan bahwa zakat tijarah itu gak wajib. Nah, kita mengikuti ulama yang mengatakan zakat tijarah itu gak wajib. Zakat yang lain wajib. Zakat yang lain itu seperti panjenengan itu orang yang usahanya maju, yang ada orang yang di kantor gajiannya jutaan per bulan sampai 100 juta, maka setiap tahun panjenengan kewajiban zakat yang namanya zakat mal. Kalau zakat mal dinafikan, maka yang menafikan itu murtad. Kalau zakat tijarah enggak. Apabila panjenengan mengikuti kaum yang mengatakan bahwasanya zakat tijarah itu gak wajib. Di sini disebutkan bahwasanya wajibna biha qaulan qadiman bi'adamil wujubiha, karena di dalam zakat tijarah itu ada kaul qadim yang mengatakan bahwasanya zakat tijarah itu gak wajib. Kita ikuti imam yang mengatakan gak wajib, labaksan itu bagaimana nomor. Kalau zakat yang lain dianggap gak wajib, maka yang menganggap itu murtad. Namun orang yang hati-hati hidupnya di dalam urusan zakat, maka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebagusan. Saya kemarin
matur. Alhamdulillah banyak yang bulan ini pegawai negeri. Kalau tidak ada gaji sekian, di samping kalau pegawai negeri, kalau ini kegiatan kulo nasi ini sore kulo nasi sama itu yang nasi diuji karena Gusti Allah mungkin diselamani sekitar uang kulo diselamani kulo buka padanya kulo cukup 2,5% karena zakat kulo diselamani diam kulo pundut 2,5% kulo toto zakat karena dia hati-hati berzakat dan setiap dapat rezeki apa itu rezeki dari zakat, apa itu rezeki dari sekitarnya orang yang haji yang buat zakatnya maka dengan orang Allah jadi kekasih kanjeng Nabi ingat 2 bulan sekali itu semua kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal pegawai yang pada atasannya diberi izin ke Bapak kalau sampai umroh 3 bulan tiap 2 bulan sekali nanti yang memberikan izin kalau atasannya yang memberikan izin tidak masalah ada sampai tiap tahun dia haji para jamaah rahimahullah itu orang yang hati-hati tentang tasarruf harta dan tentang penggunaan rezeki. Orang dikasih rezeki itu harus sadar bahwasanya dari rezeki itu ada sebagian kecil yang bukan milikmu, milik para asnaf. Asnaf itu jumlahnya ada 8 dibebaskan oleh Allah di dalam surah At-Taubah bahwasanya itu adalah satu fuqara yang wal amilina alaiha itu jamaah barang yang kita butuh kemudian wajidat dalam itu adanya qaul qadim layak umum hampir sopot dari 2 mungkin dan dari tentang kewajiban zakat apa baru Ziyadi diterangkan oleh Imam Al-Ziyadi termasuk juga jamaah yang maklum minati adalah wasawmi dan poso airi Ramadana yang dalam bulan Ramadan walaupun utai poso dikuali satu Nakar anil akibat suruh diwajibkan saking mana mobil dan hubungan suami istri minat subri bila hurubi mulai subuh menjelang subuh maksudnya bila hurubi sampai maghrib makan niatin serta niat dikuli laylatin setiap malam. Ada orang mengatakan dan meyakini bahwasanya puasa itu bawa hasil. Tak baik kita meninggalkan makan minum, kita dikasih rezeki oleh Allah harus disyukuri. Tak baik kita meninggalkan hubungan suami istri. Yang istri itu sudah kita ikat dengan kopi itu. Dulu
pengantin itu jamaah ketika ayahnya istri ngomong angkat utama zawat itu sudah mengantar kopi itu awatan dia ucapan kopi itu ikatan yang mengikat bahwasannya wanita yang sebelumnya haram itu jadi halal lodra yang lain nggak boleh berhubungan badan. Syariat menetapkan jamaah walaupun istri kalau waktu puasa nggak boleh berhubungan badan dengan orang yang menafikan larangan hubungan badan dengan istri karena puasa itu kafir. Orang yang kafir imannya lepas kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai kita tergolong kelompok kafirin zaman dia. Pada zaman Rasulullah kemudian termasuk lagi wal haji dan haji. Haji itu kewajibannya sudah menjumat alaih, termasuk wal wudu dan wudu. Ada orang yang alhamdulillah rezekinya banyak, kemudian diingatkan kepada temannya, ya bahasa Surabaya, jangan kau haji, aku seimbang mau aku seimbang di Surabaya apa? Yang kedua, dia kaya dalam gak mau haji, maka kena peringatan Allah bahwasanya man wajib lahul haji falam yahujja falyamut insya'a yahudiyah au nasraniyah au majusiyah. Barang siapa yang sudah kewajiban haji tapi tak mau haji, maka
bukan urusan kita. Yang penting kita sudah daftarkan. Orang daftar haji sekarang itu biayanya hanya 25 juta. Wis bayar 25 juta tidak ada sebenarnya. Kemudian berangkatnya tunggu sekian tahun bukan urusan kita. Dan sekarang ada cara agar tunggunya gak lama, maka kita ikut haji plus dan ikut umroh, dan ada haji yang biayanya 700 juta yang nunggunya gak lama. Kalau memang kita punya dana banyak, ya kita ikut itu jemaah. Pada zamannya di sini disebutkan wal wudu. Ada orang jemaah yang tidak menerima kewajiban wudu. Apa wudu? Itu saya menetapkan Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim bahwa saya ini lupa ada kondisi aku buat aku wangsaku birukusiku wa arjulaku ila ka'baini. Ini ayat menunjukkan kewajiban wudu ya benar. Aku wudu untuk duduk kaki loh, setiap masuk kaki untuk buri loh. Yang keliru sementara hukum mestinya setiap masuk betul-betul orang yang begitu itu imannya lepas dari. Kita harus derek aturan syariat ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Jika kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn." Kita kalau akan sholat itu wajib basuh muka, basuh tangan, keduanya wajib ngusap kepala, sebagian kepala, dan wajib basuh kaki. Kalau kita orang Surabaya, kalau kita orang Timur Tengah, maka kaki tidak wajib dibasuh, kaki hanya wajib diusap, usapnya dengan wudu. Di sini disebutkan bid'ah wali dengan bid'ah wawunya. Kalau wal haji wal wudu bukan di fathah wawunya. Kalau dibaca fathah maka artinya air. Wawudi dan basuh wudu itu artinya waktu itu. Tapi di dalam kitab kita yang walaupun kitab kita tidak ada harokatnya, kita nanti kita gundul harus mengikuti murabi, harus ikuti ustadznya membaca wudu. Tak boleh dibaca waktu. Kalau dibaca waktu itu artinya air wudu, air yang digunakan untuk berwudu. Di sini wawunya didomba. Apa itu wudu? Wawa tapi wudu itu al-rasul wal-rasul ala-agodin maksudotin ma'aniyatin mutabarotin. Wudu adalah membasuh dan mengusap pada anggota-anggota yang tertentu disertai dengan niat. Niat itu di dalam hati ketika kita membaca
buka hati kita ngomong aku wudu ngilangi hukumnya dan sini waktu kalau Allah itu niat mutabarok yang isinya wudu itu yang masuk yang musab pada gauta-gauta yang tertentu yang dimasuk adalah luka, namun yang dimasuk bukan belakang jalan. Untuk bumi juga kita harus mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belakang tak perlu dimasuk jalan. Yang dimasuk hanya muka. Kalau boleh saya bikin contoh zaman saya sakit mata zaman melihat tidak bisa sehingga tidak bisa bahkan saya bukan hafid zaman saya baca Quran itu harus melihat mushaf zaman dan bisa melihat ya nggak bisa baca Quran baca Quran itu harus kita lakukan setiap saat zaman kita tak boleh baca Quran bahkan kalau kita doa kita di anak tutoribi di sana diterangkan bahwasanya kalau Quran itu sampai 40 dino turun ada makro itu Allah nggak ngerti makro itu kan Nabi nggak seneng ya kita harus punya upaya sebelum 40 hari harus sudah ada Quran kita. Nah, kalau makan saja itu nggak bisa melihat, nggak bisa. Bahkan Quran oleh anak saya dibawa ke dokter mata yang diperiksa oleh dokter mata, kemudian dokter mau nyuntik saya dan nyuruh pembantu ini kasih obat ini saya disuntik yang saya serahkan itu mata saya yang disuntik itu bukan mata Bapak harus tiduran di situ saya nyuntik yang sakit mata korban kalau yang nyuntik itu harus kepada saya mata saya yang disuntik berkaruan jalan bahkan nggak bisa sembuh saya harus mengikuti aturan dokter orang sakit mata yang disuntik tak jalan nggak boleh matanya disuntik orang ngantuk makan sholat yang dibasuh yang muka harus mengikuti aturan syariat maka hidup itu diatur oleh syariat karena rahimahullah kemudian tahu jalan bahwa masjid sepuluh malam yaitu yang berkomunikasi tidak wajib di mana kelawat mufakat para ulama kadzalika wa yaqulu maklumah minati kajian dari rohnatin koyo nambahi rekaan ausah jiratin atau nambahi sujud saya sholat maghrib ditugasi ngimami sholat maghrib itu disyariatkan harus kita lakukan dengan hanya 3 rakaat saya lakukan 4 rakaat setelah dapat 3 rakaat saya Allahu Akbar berdiri rakaat keempat di belakang saya banyak tasbih subhanallah orang-orang kita biasanya yang baca tasbih itu tidak hanya belakangnya imam dan orang semajid baca Allah subhanallah saya tetap berdiri jamaah terbagi 2 ada yang ikut berdiri sebab aku mampu kudu melo imam
saya duduk jangan duduk mubarakah, duduk tahiyat akhir terus salam. Setelah sholat saya ditanya oleh jamaah bacanya, sama tadi sudah diingatkan gitu, diingatkan apa? Jangan sudah dapat dikatakan masih berdiri. Nah, aku kan pakai khutbah tadi, aku khutbah tadi menyampaikan bahwasanya kita mulai bil adli. Allah mereka kita untuk berbuat adil. Sebentar lagi kita sholat isya kan 4 rakaat. Nah, sholat maghrib kalau saya sama dengan isya, maka kafir terus zaman saya ini pada zaman sudah masih isya. Sampai di sini besok kita lanjutkan kami ada di Rokatin. Moga-moga nanti kita membuatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Atas segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf atas kesalahan saya. Moga-moga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Wa